Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Ini adalah video pengantar untuk ngoding, di mana nanti isinya adalah beberapa motivasi dan penjelasan dikit tentang ngoding. Jadi mungkin kalau misal teman-teman tidak membutuhkan, bisa di skip aja langsung ya. Sebelum kita belajar ngoding atau programming, kita harus tahu dulu sebenarnya ngoding atau programming itu kita bakal ngapain sih? Mungkin kita bisa pakai perumpamaan yang sederhana, di mana komputer atau mesin itu hanya bisa bekerja ketika diberi perintah. Nah, perintah itu harus bisa dipahami oleh mesin atau komputer tersebut gitu. Nah, masalahnya bahasa native mereka itu adalah kode biner. Dan kalau misal kita memberi perintah ke kode biner, itu akan sangat-sangat susah gitu kan. Nah, makanya muncul beberapa bahasa pemrograman seperti C#, C++, R, Python, dan lain-lain, di mana kita bisa memberi instruksi kepada mesin dengan bahasa yang lebih manusiawi. Dari penjelasan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ngoding atau programming itu adalah cara kita memberi instruksi atau perintah kepada mesin atau komputer sehingga nanti mereka bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Di coding ini, saya ada dua terminologi yang ingin saya bahas di video ini, low level coding dan high level coding. Apa itu? Low level coding itu adalah kegiatan ngoding di mana kita harus memberi perintah sedetail-detailnya. Mungkin sebagai contoh kita bisa ambil self-driving car atau ketika kita membuat kode untuk mengoperasikan sebuah mobil di mana mobilnya itu nanti bisa mengendarai sendiri, dia bisa maju mundur dan lain segala macam. Nah, di low level coding itu perintahnya itu harus benar-benar detail. Misal kalau dia mau melaju itu kecepatannya berapa itu diatur, kalau misal mau ngerem itu seberapa tekanan remnya itu harus diatur. Semua detail-detailnya itu diatur di level low level coding. Jika di bisnis, mungkin ini bisa disebut sebagai micromanaging, di mana atasan dapat mengatur sedetail-detailnya apa yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, ini namanya low level programming atau low level coding. Nah, sebaliknya, ada yang namanya high level programming atau high level coding, di mana kita tidak harus memberi instruksi sedetail-detailnya, cukup gambaran besarnya. Mungkin sebagai contoh, self-driving car tadi, kalau misal di low level coding kita harus mengatur kecepatannya berapa, elevasinya berapa, di high level coding itu sudah ada developer atau programmer di luar sana yang sudah membuat suatu package atau library atau function, di mana function itu terdiri dari instruksi-instruksi yang dibutuhkan gitu. Jadi nantinya kita tidak perlu mengatur kecepatannya berapa, kita tidak perlu memberi perintah tersebut, kita tinggal memakai fungsi yang sudah dibikin tadi. Mungkin daripada kita harus mengatur kecepatannya berapa, nanti kodenya adalah seperti maju gitu. Mobil titik maju. Nah, nanti mobilnya bakal maju sendiri. Nah, itu bisa possible, itu bisa seperti itu karena ada banyak sekali developer di luar sana yang membuat satu fungsi atau kita bilangnya adalah package, di mana package itu adalah kumpulan banyak sekali fungsi-fungsi atau instruksi yang kompleks di mana kita bisa pakai, dan ketika kita pakai, kita pakainya tinggal mungkin bisa dibilang kita hanya menulis satu baris kode saja gitu. Nah, apa kaitannya dengan ngoding AI? Saya melihat banyak sekali mereka yang ingin belajar data science atau AI engineer, mereka memulai dari high level coding dulu. Dan ketika mereka sudah terbiasa dengan high level coding, mereka terbiasa dengan memanggil satu baris kode di mana satu baris itu melakukan banyak sekali instruksi atau algoritma di dalamnya, mereka jadi malas untuk belajar algoritmanya apa gitu. Yang penting mereka tahu, oh pakai ini bagus hasilnya. Terus kenapa saya harus pelajari dalamnya gitu. Nah, padahal mempelajari algoritmanya atau dalam-dalamannya algoritma tersebut, itu adalah hal yang penting untuk kita bisa bikin AI sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk bisa membuat AI yang bisa bekerja sesuai yang kita inginkan, otomatis kita harus tahu set atau instruksi algoritma di belakangnya. Nah, makanya di video ini nantinya saya akan coba untuk membahas ngoding AI dengan dua pendekatan, low level coding dulu, baru nanti saya masuk ke high level coding. Sehingga nanti kita bisa belajar algoritma di belakang fungsi yang kita pakai, atau library atau package yang kita pakai.
Terus kalau ada yang nanya, ngoding itu susah nggak sih? Mungkin saya coba cerita sedikit pengalaman saya. Saya pertama kali belajar ngoding pada waktu SMP, ya sudah beberapa waktu yang lalu, di mana pada waktu itu saya belajar VB6 atau Visual Basics 6, VB6, tapi saya berhenti ngoding mungkin di akhir SMP dan kembali lagi ngoding pada waktu kuliah. Nah, jadi rentan waktunya cukup lama ya. Kenapa kuliah saya belajar ngoding lagi? Karena pada saat itu saya butuh ngoding. Kenapa saya butuh ngoding? Karena pada waktu itu saya melakukan penelitian, di mana penelitian saya membutuhkan data yang banyak. Nah, data yang banyak itu hanya bisa diproses dengan programming pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau misal teman-teman lihat seperti spreadsheet atau Excel, itu mereka punya limitasi, di mana jumlah baris ke bawah itu mungkin 1 juta, 10 juta. Nah, saya lupa limitasinya, tapi pada intinya data yang saya olah melebihi batas dari si Excel atau spreadsheet pada waktu itu. Nah, sehingga saya butuh belajar ngoding supaya data-data penelitian saya bisa diproses. Nah, mungkin itu triggernya ya. Pada waktu itu saya butuh ngoding karena datanya banyak. Nah, ketika tidak bisa dikerjakan dengan Excel atau spreadsheet, makanya mau nggak mau harus belajar ngoding. Itu adalah trigger atau motivasi saya belajar Python sampai sekarang. Saya masih belajar Python. Di dunia perkodingan sendiri, saya pernah berdiskusi sama beberapa teman, dan dari diskusi itu mungkin saya punya pemikiran, kita punya pemikiran, di mana bahasa pemrograman yang teman-teman pelajari, yang kita pelajari pertama kali, itu menentukan apakah kita nanti akan kecanduan ngoding atau akan jadi stop ngoding dan beralih ke pekerjaan lain, seperti menjadi manajer atau beralih ke manajerial gitu, daripada spesialis. Nah, pada waktu itu, kita sepakat kalau misal teman-teman atau kita belajar ngoding dan bahasa pemrograman pertama itu adalah seperti C++ atau C# atau Java, kemungkinan lanjut untuk kecanduan ngoding itu akan kecil. Kebanyakan dari mereka itu berakhir menjadi manajer dan akhirnya stop ngoding. Nah, ini berbeda ketika jika bahasa pemrograman yang dipelajari di awal adalah Python atau R, itu potensi untuk kecanduan ngoding sampai nanti-nanti menjadi spesialis, probability-nya atau peluangnya menjadi sangat-sangat tinggi. Nah, jika teman-teman belum pernah belajar ngoding sebelumnya, itu berita bagus untuk teman-teman. Karena di sini kita akan belajar Python, nah di mana teman-teman akan belajar Python sebagai bahasa pemrograman pertama, sehingga nanti teman-teman bisa kecanduan ngoding sampai menjadi spesialis. Karena menurut saya, kita sudah banyak manajer, kita sudah banyak generalis di Indonesia. Tapi kita butuh banyak sekali spesialis-spesialis, terutama di bidang AI, karena nantinya kita harus bisa bersaing dengan negara lain, membuat AI kita sendiri supaya kita tidak ketinggalan. Nah, itu pendapat pribadi saya ya. Kita harus banyakin spesialis daripada generalis. Di video selanjutnya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk kita bisa belajar ngoding untuk bikin AI kita sendiri. Jadi, stay tune dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan salam ngoding AI.